Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita dari hati yang paling mendalam senantiasa mengaturkan rasa syukur kita sebagai pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, inayah dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk menghadiri sholat berjamaah maghrib dan isya yang kita lengkapi dan kita tambah keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Nabi yang senantiasa mencintai kita ini umatnya. Maka dengan keistiqomahan kita untuk menjadi pengikut beliau, mudah-mudahan kelak kita akan dibangkitkan bersama beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian yang kita pelajari adalah kitab hadis yang merupakan kumpulan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Baqi. Judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Insya Allah kita sampai pada hadis yang ke-53. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang amalan-amalan yang utama, yang afdol, maka pada bahasan kali ini kita membahas tentang dosa yang paling besar, akbaril kabair. Jadi ada al-kabair, dosa-dosa besar. Ini juga ada kitabnya, Al-Kabair ini, satu di antara kitab yang membahas atau mengumpulkan, menginventaris dosa-dosa besar ini. Satu di antara kitab yang terkenal itu adalah Al-Kabair yang disusun oleh Imam Ad-Dahabi. Kitab ini saya baca setiap kultum subuh Ahad pagi di Masjid Nurul Hidayah. Nah, di antara sekian dosa-dosa besar itu yang paling besar yang disebut akbaril kabair
Jadi dosa yang kalau dibawa mati maka tidak berampun. Gusti Allah boten bakal nyepunten. Padahal Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi orang-orang yang membawa dosa syirik ini, ya, dosa besar yang pertama ini asyirku billah, syirik, naudzubillah min dzalik, ini tidak akan diampuni oleh Allah. Dasarnya Al-Quran surat An-Nisa. Kita buka surat An-Nisa. An-Nisa itu surat yang keempat. Ayatnya insya Allah nomor 116 insya Allah 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi Allah Ta'ala akan mengampuni dosa yang selain itu liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ini jelas dan tegas. Kalau sudah kesyirikan itu dibawa mati, jadi alamatnya jelas. Mboten usah dihisap, langsung dikai KTP sak kartu penduduk wisan. Naudzubillah min dzalik. Makanya tadi saya katakan nikmat yang paling mahal itu nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam. Lebih-lebih panjenengan diparingi sregep jamaah ngeten iki. Niki mboten sedaya tiyang saged lho. Kadang-kadang waktunya ada, kemauan ndak ada. Kadang-kadang kemauan ada, waktu nggak ada. Maka dengan dimudahkannya dan diringankannya langkah kita menuju ke rumah Allah ini, menuju ke masjid kita tercinta ini merupakan salah satu bukti kalau kita itu oleh Allah Ta'ala digiring menuju kebaikan. Bahkan perjalanan kita menuju ke majelis ilmu seperti ini nanti akan memudahkan perjalanan kita menuju ke surganya Allah. Niku sanes terosianto, kula mboten ngawur. Iki dawuh Kanjeng Nabi, hadisnya sahih. Beliau bersabda, "Man salaka thariqan." Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu adalah jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan langkahnya ke surga. Nah, mudah-mudahan istiqomah gitu. Kalau kita kok tiba-tiba dalam hati kita ini ada rasa aras-arasan, berarti jangan kudu sadar, itu setan mulai masuk. Yuwaswisu fi sudu bisik-bisik. Kalau seperti itu segera kita lawan. Jangan kita turuti, nek dituruti nggih kalah, setan iku musuh kok dituruti. Maka kita syukuri. Lanjutan ayat ini, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah tersesat yang sejauh-jauhnya. Lek misale badhe ten mriki kesasare ten kene Seloro. Niku nggih mesti boten sepiro. Lah jeneng mriki kesasare ning kene Blitar ngono. Faqad dhalalan ba'ida. Kesasar yang jauh. Alhamdulillah mindah. Itulah gambaran orang yang syirik.
Kalau kita tersesat di dunia, barangkali masih banyak solusi. Mungkin kita bisa, apalagi zaman sekarang, ya bisa telepon saudara. Paling ngapus nih kan duwe HP ini hilang pisan, mari kecopetan, kesasar iki mbonde ini, paling tidak bisa ke kantor polisi atau bisa bertanya kepada penduduk setempat. Tapi di akhirat, auzubillahi min dzalik, ya kita tidak pernah ke sana. Boten semerap yo nopo akhirat. Tetapi dinyatakan oleh Allah Ta'ala faqad dhalalam ba'idah, sungguh telah tersesat yang sejauh-jauh. Ini perbuatan syirik. An-Nisa 116. Di dalam Al-Quran surat Zumar, surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat ke berapa Pak Az-Zumar ini? Pinten? 39. Surat Az-Zumar surat ke-39 nggih. Ayatnya 65. Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sungguh, ada kata-kata laqad, ada taukidnya. Sungguh, uhiya ilaika, aku telah wahyukan kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa yang diwahyukan oleh Allah itu, la in asyrakta, kalau engkau sampai syirik mensekutukan Allah, maka la yahbatonna amaluka, la yahbatonna amaluka, sungguh tidak akan diterima, atau sungguh hapuslah amal perbuatanmu. Jadi orang yang berbuat syirik, berbuat apapun saja, kebaikan apapun saja, tidak akan ada gunanya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman walaupun melakukan perbuatan sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah. Tapi kalau syirik, mensekutukan Allah, paribasane saben dina niku sedekah 1 miliar. Tapi kalau syirik, layah batona amal, hapus amal perbuatan. Naudzubillah min dzalik. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang al-khasirin, orang-orang yang merugi. Ini ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berbuat syirik. Tadi surat An-Nisa 116, ini surat Az-Zumar ayat 65. Surat 39 ayat 65. Di dalam Al-Quran surat Haji, ayat surat ke-22, ayatnya nomor 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihum fi makanin sahih." Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mensekutukannya. Itu maksudnya hunafa lillahi ghairu musyrikin. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata, ibtigha'a wajhi rabbi, mengharap ridha Allah. Kenapa? Karena wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala, faka'annama kharra minas sama, seperti orang yang jatuh terjungkal dari atas langit, ndelosor.
napa basa Jawane njungkel niku. Nyungsep. Nek teko talang mawon wis boten karo-karoan. Ini dari atas langit. Kira-kira dhuwur pundi talang ngari langit. Faka'anna ma kharra minas sama, seperti orang yang jatuh terjungkal dari atas langit. Fatahtafuhu thair, kemudian dia masih akan disambar oleh seekor burung besar. Ini kacangku. Kayak iklan kacang Garuda nih gitu. Wes, ini kacangku. Artinya terombang-ambing. Au tahwi bihi rihun fi makanin syahid, atau seperti orang yang diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Itu orang yang syirik, hidupnya tidak punya pegangan. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam hadis ini yang kita pelajari, hadis ke-53, ini menjelaskan tentang syirik, dosa yang paling besar dan merupakan keburukan syirik. Kita baca hadisnya, hadisun Abdullah ibni Mas'ud, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada 3 sahabat muda Rasulullah yang dikenal dengan sebutan salah satu Abadillah, 3 Abdillah. Yang pertama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan yang satu Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu kalau ketemu Kanjeng Nabi, niku jangan dimanfaatkan betul bertanya. Lebih-lebih terkait dengan masalah-masalah agama. Jarang niku sahabat ketemu Kanjeng Nabi takon, Kanjeng Nabi sakniki bisnis yang meyakinkan napa Kanjeng Nabi? Jarang. Kanjeng Nabi sakniki pasarane motor kijang pinten ya Nabi? Nek ditakoni kon Kanjeng Nabi mesti jawab sepurane aku butuh mangkelan. Ditanya sesuatu yang besar, ditanya tentang kiamat, tentang kehidupan akhirat. Nah ini sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ayudan bi a'damu indallah. Ya Rasulullah, dosa napa Kanjeng Nabi sing paling ageng dumateng ngarsanipun Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Wahai Rasulullah. Jadi dikatakan a'dham itu berarti yang terbesar. Ini pakai isimnya itu isim tafdil. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi itu. Yang terbesar a'dham. Ayudan bil a'dham. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar di sisi Allah adalah ketika engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Allah al-Khaliq, Allah lah yang Maha mencipta. Kenapa kok engkau jadikan tandingan yang selain Allah? Kemudian qultu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi, inna dzalika la'adimun summa ayu. Sungguh syirik adalah dosa yang sangat besar. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasul? Summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Setelah syirik, dosa yang besar itu, qala wa antaktula waladaka takhafu ay yad'ama ma'aka. Nah niki
Nabi menjawab setelah yang pertama tadi syirik, ditanya lagi oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Napa malih kanjeng Nabi dosa besar setelah syirik itu?" Nabi menjawab, "Antaktula waladaka takhafu ayyad'ama ma'aka." Yaitu kamu membunuh anakmu karena khawatir ia tidak bisa makan. Jadi zaman-zaman jahiliyah itu membunuh anak itu sudah biasa, Pak. Lebih-lebih ketika itu yang membudaya atau mentradisi adalah membunuh anak perempuan. Jadi masyarakat jahiliyah ketika itu menganggap bahwa anak perempuan ini adalah aib, dianggap makhluk yang lemah, isin, sehingga dikubur hidup. Sampai ngoten ya jahiliyah. Maka dengan datanya Islam dihapuslah semua. Nah ini dalam hadis ini membunuh anak bukan karena malu, tetapi karena wedi gak iso mangan, wedi gak iso ngingoni. Naudzubillah min dzalik. Tapi insya Allah sekarang jarang ini, jarang. Tapi kalau sampai ada, ini termasuk minal gabair, termasuk dosa besar. Karena Allah Ta'ala itu telah menjamin rezeki setiap makhluk. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut mereka tidak bisa makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Akulah yang memberi rezeki mereka dan memberi rezeki untuk kamu. Ini dosa besar yang kedua, membunuh anak karena takut, khawatir tidak bisa makan. Ini padha karo mengkhawatirkan atau meragukan kekayaan, kebesaran, kekuasaan Allah. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Manuk niku lho Pak, dalam satu hadis dikatakan dia itu pergi terbang di pagi hari, kemudian pulang di sore hari sudah dalam keadaan perut kenyang. Padahal manuk ini gak sekolah, boten kuliah S1, S2, apalagi S3. Tapi tidak pernah khawatir. Jangan tahu krungu manuk sambat. Waduh, saya sembarang ngundang rek. Nanti krungu ngoten. Sing sambat niku menungso napa manuk? Menungso niku seisuk niku lho, sik blonjo isuk niku sambat. Memang menungso niki makhluk yang unik tetapi tidak menarik. Dalam hadis qudsi dikatakan begitu. Unik tapi enggak menarik. Nyeleneh. Contoh ya, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala itu menyatakan, ya bani Adam, menungso, awakmu ki aneh. Unik tapi tidak menarik. Lek ben nek wonten acara unik dan menarik kan kita TVRI. Lek menungso niku unik tapi tidak menarik. Maksudnya napa? Nggih niku lucu-lucu. Tapi nyata. Napa dawuh Gusti Allah ten hadis qudsi, yu'ta kullu yaumin birizqi wa anta tahzan. Rezekimu setiap hari sudah aku jamin, tapi kamu masih khawatir, masih sambat. La bi qalilin takna wala bi kasirin tasba. Tak kei didik kurang, tak kei akeh gak cukup. Ini gak menarik manusia ini. Dikei didik kurang, dikei akeh gak cukup. Cek korupsi. Coba lah koruptor niku lho di tingali kira-kira tiyang sing bayarane wis akeh apa sih kekurangan mangan koruptor niku. Nyun sewu ngapunten, nate mireng bakal mlijo korupsi. Sing dikorupsi napa? Sing korupsi ini kan orang yang punya penghasilan sudah tinggi, ono proyek sing kemilikan itu namanya rakus, bintama alias serakah. Maka kata Allah, dikai titik gak cukup, kayak agak kurang. Itulah manusia.
Sing lucu maneh wayan kusukula yaumin fi umrika wa anta tafrah. Usiamu setiap hari aku kurangi. Ya, hakikatnya bertambah, tapi kan semakin mendekati jatah kematian, Pak. Gitu. Jatah umur kita kan semakin lama semakin habis. Umurmu setiap hari tak kurangi. Wa anta tafrah. Aneh, kamu malah berbahagia, panjang umurnya serta gini betul. Ulang tahun ini kan peringatan hari ulang tahun ini. Sering kalau contohaken kadang-kadang lilin ini menyesuaikan umur. Sweet 17 umur 17. Sweet 17 biasanya itu dirayakno dengan lilin kabeh 17. Kita tegas wong sik 17. Mbahe gak gelem kalah. Umur 86. Liline pinten? 86. Putune ditukokno lilin 86 sing gedhe-gedhe. Wong mbahe niku wis kena mengi ambek aneh-angel. Dikon nyepul lilin 80. Ayo, Mbak, iki diulang tahun nih, Mbak. 86 lilin. Jare mbahe, aku enggak kuat. Wis ora, Mbak, seneng apa aja. Selamat ulang tahun, Mbak. Lilin entek kabeh, mbahe berangkat. Itu yang dikatakan bayang kusukul yaumin fi umrika wa anta tafrah. Itu manusia aneh tapi tidak unik tapi tidak menarik. Mudah-mudahan kalau kalian tidak termasuk yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena semakin orang itu cinta kepada dunia ini semakin nyeleneh perilakunya. Tambah suwe tambah lali akhirat. Karena sudah terlalu cinta kepada dunia, lali. Omahe diapiki nggih mboten salah ngapiki omah, tapi pun supe. Lek omah niku mangke nggih mboten digawa. Wong bolak-balik kalau sampai akan wong mati niku lek wis ten kuburan, si kaya dengan si miskin, mboten wonten bedane kok. Ukuran kuburane nggih padha. Nggih diuruk lemah. Napa lek wong mati diuruk emas? Lek sugih sing mati napa diuruk emas? Mboten nggih padha ae. Apa kalau orang kaya kuburnya itu dikasih spring bed? Wonten antene dhuwur ngeten parabolae. Wah iku lho kuburan wong sugih ana parabolae. Nek jero nyekeli remote ngene, mboten koper di kuburan. Nggih rugi ngoten lho. Oh diceritani kanca niku. Wonten tiyang niku wis persiapan pensiun, ditata-tata tenan, gawe omah sing apik ana kolam renange. Ana garasine sing gedhe. Wis tak critakno lek bareng pensiun tenan setru. Kate renang ya apa? Wong mlaku wis angel. Makane Nabi niku lek dawuh, wong cerdas iku kudu sing ngoten niku. Wong cerdas niku sing ngakeh-ngakehi sangune wong masih yo donyane montori Alphard ta. Mangke nang kuburan nggawa pikulan niku. Roda papat, roda menungso. Ojo gawe iku. Lah duwe montor wong. Napa ditumpakno Alphard niku? Ngoten mboten nggih. Tetep dipanggul niku. Jujukane nggih omah guwa, tanpa bantal, tanpa diuruki anjang-anjang. Diuruki lan disiram kembang, anak bojo padha sambang. Terus kleru Pak. Anak bojo nangis kaya wong nembang. Diluk tapi. Nah, sampun itu ya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi. Qultu summa ayyu. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Tadi yang pertama syirik, yang kedua membunuh anak karena takut enggak iso mangan. Khosyata imlak. Karena tidak yakin akan rezeki dari Allah. Padahal Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya.
iwak di segoro niku lho, sak monten kathah iki mangan kabeh niku. Malah saya tidak pernah dengar niku mulai cilik sampai saat ini berita yang menceritakan bahwa di satu daerah banyak ikan mati karena kelaparan, betul-betul. Iwak niku malah gak tahu sambat. Sik cilik wis iso nglangi iwak. Yang ketiga, sumai napa malih kanjeng Nabi antuzaniya khalilata jarik. Nah ini dosa yang paling kurang ajar ini. Ini tidak hanya di sisi Allah ini. Di sisi manusia pun juga tidak akan diterima ini. Apa itu? Menzinai istri tetanggamu. Itu bilang ini. Berzina itu sudah dosa besar. Tambah malih tanggane dhewe. Dan ini di tradisi masyarakat jahiliyah itu biasa. Wong ijol-ijolan bojo niku biasa. Ijol bojone apa sewengi ae. Oke. Niku biyen ngoten. Nauzubillah min dzalik. Maka Islam itu betul-betul menyelamatkan tidak hanya nilai-nilai sosial tetapi nilai-nilai kemanusiaan. Betapa manusia itu adalah makhluk yang mulia, dikembalikan manusia itu kepada kemuliaan. Nah kalau zina seperti ini kan berarti sama dengan pembinatangan manusia. Kan begitu Bapak Ibu. Gila jago, ketemu babon gak usah golek wong ngulu. Gak usah takon. Pon babon konku wis duwe bojo langsung diuber. Sak keneke, kena nggih di tempat. Gak usah tolak. Maka sungguh Islam adalah agama yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga zina ini termasuk minal kabair, termasuk satu di antara dosa-dosa besar. Maka Rasulullah itu pernah didatangi seorang pemuda. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Anak muda ini dulunya belum Islam. Dan aku siap untuk mengikuti ajaranmu ya Rasulullah. Tapi perkenankan satu hal yang aku belum bisa meninggalkan dari kebiasaanku. Kebetulan ini seorang anak muda yang kaya dan penampilannya ganteng. Kadang lah wonten ganteng tok gak sugih. Penampilan meyakinkan, rokoknya eceran. Ini kelop nih, yang ganteng nggih. Perkenankan ya Rasulullah, aku tetap melaksanakan atau melakukan kebiasaanku yang aku belum bisa menghilangkan. Apa kebiasaan anak muda tadi? Aku ini senang gonta-ganti pasangan ya Rasulullah. Dan gampang sekali kalau arek wedok berzina, masih suka berzina. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah memberikan jawaban terhadap anak muda yang menggebu-gebu ini. Satu sisi ingin mengikuti kebenaran ajaran Islam, di sisi yang lain belum bisa meninggalkan perbuatan zina yang merupakan al-kabair, satu di antara dosa besar. Rasulullah tidak berteori yang bertele-tele. Ojo zina, kok neraka ngene. Cek aku tak takon. Ngono tok Nabi, cek aku tak takon. Awakmu biasa ta zina? Biasa kan Nabi, makane kula nyuwun izin. Karena sakit ninggalaken niku. Saiki tak takoni, ya apa umpama sing disinai wong iku ibumu. Langsung tersentak kaget itu anak muda. Terus penting kan Nabi, ya apa umpama sing disinai wong ibumu. Belum sempat menjawab, ditanya lagi, dijawab lagi oleh Rasulullah. Ya apa umpama lek sing disinai iku bojomu dhewe. Kaget kan. Cara wong tinju itu ditempelin siji, loro kurang balas. Terakhir, ya apa sing di sini itu saudara perempuan. Langsung doprok anak muda tadi. Yang selama ini mungkin belum sempat terpikirkan. Oh, nek ngoten tiyang zina ini kurang ajar Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ya nemen. Sudah ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, kalau begitu mulai detik ini saya akan tinggalkan perbuatan zina. Hebatnya teori dakwah Rasulullah.
Di Rasulullah itu selalu memberikan solusi. Tidak pernah beliau itu memberikan jawaban yang membuat umatnya ini malah berat. Tidak pernah. Termasuk yang masyhur cerita ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang anak muda manten anyar itu. Jenengan sudah pernah dengar cerita ini nggih? Dereng nggih? Anak muda datang dengan tergopoh-gopoh, "Ya Rasulullah." Matosi kanjeng Nabi. Begitu ketemu kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah." Kok cara mriki, cilaka kanjeng Nabi, cilaka kanjeng Nabi. Ma ahlaka? Apa yang menyebabkan kamu celaka? Ono apa le? Celaka kanjeng Nabi. Lha iya ono apa? Pokok celaka kanjeng Nabi. Lho lha iya ono apa? Ono adana, dereng. Ono apa sajane ono? Kira ngeten? 13. Sik suwe. Banyu putih. Kok niki mohon mboten usah. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Ma'ahlaka. Kemudian anak muda tadi akhirnya bercerita. Waqtu ila imraati fi Ramadan. Kula awan-awan Ramadan kanjeng Nabi. Jane kula niki poso. Tapi lah bojo kula mbulet ae. Manten anyar. Mboten kuat. Akhirnya saya melakukan hubungan suami. Apa kemudian Rasulullah, "Oh, kamu gak iso ngempet nafsu, mosok gak do iman." Mboten kanjeng Nabi. Ya oleh ngono sampeyan bayar sendone. Kafaratnya. Kamu bayar kafaratnya. Napa kanjeng Nabi darone? Engko les mari Ramadan sampeyan sahur, tapi krana iku pas awan-awan sampeyan semojo, ya kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu artinya oleh saulan 29 dina batal bali maneh. Waduh kanjeng Nabi nggih mboten kuat kula. Sing saulan mon ngempeti kaya ngeten iki. Wonten mintune kanjeng Nabi. Ngenyang kalau. Ya kalau begitu kamu bebaskan budak. Ya kula sik manten nanya kanjeng Nabi, wis ceker-ceker dereng gak ada pendamelan sing pasti. Wong kadang mawon menyu sing ditedhon apa mboten gak ada bayangan kula niki. Rasakaken budak. Nabi ndak marah nih. Ora terus awakmu gak duwe penggawean, akan pola mboten ngoten. Ya kalau begitu kamu beri makan 40 orang fakir miskin di sekitar tempatmu. Lah kula makan mu saja kanjeng Nabi, kula niki melarat. Ojo cacak 40 wong. Lah kula dhewe niki lho sik kesulitan. Ngunyang ngoten. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam mengambil segenggam kurma diberikan kepada anak muda tadi. Kalau begitu sedekahkan ini kepada orang yang paling miskin di kampungmu sebagai kafarat pembayar dendanya dan jangan diulang lagi. Kanjeng Nabi apa maneh? Ngapunten kanjeng Nabi. Ndek ngene kampung sekitar kula niku sing paling melarat kula ya kanjeng Nabi. Napa men iki? Oleh. Kula sing paling apa reaksi Rasulullah? Beliau tetap tersenyum. Ya selain ngono gawon mulai kurma iki makalah dengan istrimu karena mantenanya belum punya anak. Tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kalau wis melanggar boleh malah oleh kurma. Ini yang namanya basyiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan dibuat susah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Saniki lak diwalik. Kalau bisa saya persulit, kenapa saya permudah? Coba saniki ngurus nopongan kan angel. Angel. Lah sakjane sederhana.
mek ngeprint surat sak lembar ngono iku butuh 2-3 hari ya. Oh si anu rono si rono wong si rono sing ngetik si sarapan. Kok mesti ditekno. Rong dino ngenteni ketikan. Tanda tangan sih seminggu kas sulit angin. Nabi ndak basiru wala tu'assiru. Bahagiakan orang. Basiru wala tunafiru. Jangan ditakut-takuti. Sehingga anak muda tadi pulang dan berjanji, bilang ngoten kula kapok kanjeng Nabi. Efek jerah tetap ada. Mboten ngremehno. Kula ngoten kula kapok kanjeng Nabi. Pulang dengan hati yang bahagia. Ma ashala hada talaba nabiyil karim. Alangkah mudah sekali solusi Nabi yang mulia ini. Sehingga anak muda tadi akhirnya berhati-hati. Ini satu contoh. Betapa Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak pernah memberatkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah 3 dosa besar yang kita pelajari. Hadis yang kita baca tadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 65. Bab tentang larangan untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi Allah itu paling tidak senang kalau disekutukan dengan apapun dan dengan siapa. Maka tadi itu ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, tetapi akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang itu syirik tapi sebelum mati bertobat? Nah ini termasuk yang diampuni. Seperti Umar bin Khattab itu kan dulunya juga syirik, penyembah berhala Umar bin Khattab. Tetapi begitu mengucap 2 kalimat syahadat, ketika itu beliau mengucap 2 kalimat syahadat itu di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Setelah hidayah menghampiri beliau dari surat Toha yang dibaca melalui suhuf yang tercecer, melalui suhuf yang ada di rumah adiknya Fatimah. Ketika itu beliau baca Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus beliau baca sampai ayat 3, 4 sampai ketemu ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dibaca akhirnya wah ini bukan main-main. Kan begitu. Sehingga dengan hidayah itulah kemudian beliau langsung menemui Rasulullah yang awalnya mau membunuh Rasulullah, berubah menjadi beriman. Maka masuk Islamnya Umar ini luar biasa. Ketika Umar belum masuk Islam, Rasulullah itu kalau berdakwah masih secara sembunyi-sembunyi. Base campnya ya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tetapi setelah Umar masuk Islam, hari ini masuk Islam, besok sudah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas jalan kebenaran? Bukankah Islam ini agama yang hak? Bala ya Umar, tentu wahai Umar. Idan ya Rasul, la nakhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Lek ngoten kanjeng Nabi, nggih mutusan delik-delik wong barang bener kok kanjeng Nabi. Pun monggo medal kula ten mengking jenengan. Tenang wis. Sapa sing wani ngodhe-ngodhe kanjeng Nabi musuhe aku? Nggih mboten wani. Wong Umar niku ditakuti kok. Patuk tok lho semburat preman-preman niku. Karena Umar ini kan juara pasar ukas. Juara gelut niku. Ben ada pertandingan gelut kota mriki Agustusan ngoten niku. Perlombaan. Satu di antara yang dilombakan itu perlombaan gelut.
Ini hidayah yang menyapa. Maka setelah dia masuk Islam, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Tapi itu pun kadang-kadang masih membuat beliau itu teringat. Ya, dalam satu riwayat, Umar itu kalau sholat selesai sholat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam itu kadang beliau tersenyum, maring guyu terus nangis. Kan aneh nih. Maring guyu terus nangis. Batine sing muasno, gak apa-apa ya Umar. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa wahai Umar? Tadi saya lihat Anda tersenyum, setelah itu Anda menangis." Itulah saya tersenyum karena saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kok iso ya wong koyo aku ngene iki moro-moro oleh hidayah. Alhamdulillah. Maka saya bersyukur. Adapun saya menangis, saya teringat kebrengsekan saya dulu ketika saya masih jahiliyah. Saya teringat bagaimana saya dengan tangan saya sendiri mengubur hidup-hidup anak saya yang perempuan. Itu Umar. Sehingga beliau itu keras, tapi begitu masuk Islam, kerasnya itu digunakan untuk kejayaan Islam, untuk perjuangan Islam. Kalau mendapat kebenaran, beliau itu lemah lembut. Tapi kalau sudah Islam yang dihina, beliau tidak segan-segan. Tidak segan-segan untuk mengakhiri pengajian karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita dapat satu hadis. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sampai pada hadis yang ke-54. Tolong dikasih tanda nih, hadis ke-54. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi perjalanan hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mencintai majelis ilmu, mencintai sholat berjamaah, sehingga itu akan menjadi investasi akhirat kita, tabungan akhirat kita, sehingga di akhirat kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan kita berharap kita dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala dengan keluarga kita di dunia ini sebagaimana janji Allah. Orang-orang yang beriman, yang keimanannya ditindaklanjuti oleh anak cucunya, maka aku akan kumpulkan kelak mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan istiqomah ngaji ini kita bisa termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha